Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sekarang kita masuk ke pertemuan 2 untuk praktikum basis data. Kita lanjut masuk ke modul 3, di mana modul 3 ini kita masuk ke pembahasan mengenai Data Manipulation Language atau DML. Sebelumnya kita sudah membuat database dan membuat tabel yang sebelumnya menjadi kerangka dasar ya. Yang selanjutnya kita masuk ke proses insert data dan yang lainnya. Sebentar ya. Di modul 3 ini kita akan belajar mengenai insert data, delete, update, dan select. Dimana sebelumnya kita sudah membuat tabel dan sekarang masuk ke proses input data. Nah, untuk proses insert di sini ini gak terlalu susah karena ini untuk warna penulisannya ini lebih gampang. Untuk insert itu terbagi menjadi 2. Pertama, insert itu ada yang langsung masuk ke value tabel. Untuk format penulisannya itu insert into nama tabel, kemudian value, lanjut si nilai-nilai tiap kolom. Itu yang paling simple. Dan ada cara yang kedua. Ini sedikit lebih panjang, tapi ini lebih spesifik. Kalau cara 2 itu masih sama, kita menggunakan perintah insert into nama tabel, kemudian kita definisikan dulu kolom yang mau di input nilainya, kolom 1, kolom 2, dan kolom selanjutnya. Nah, baru lanjut seperti tadi ya, nilai value, baru nilai-nilainya. Yang membedakan antara cara 1 dan cara 2 itu pada proses pengisian value. Kalau kalian tidak ada masalah dengan nilai-nilainya, atau misalkan saya akses dulu ya database-nya. MySQL min.hu root min.p MySQL oh iya lupa, MPPS nya belum nyala. Oke, sudah running. MySQL. Oke. Nah, sama show databases. Selanjutnya kemarin kita pakai Basdat 3 atau 4 sebelumnya. Oke. Use Basdat 3 show tables. Data mahasiswa 1. Yang ini udah diisi kayaknya. Oke. Mahasiswa 1. Oh iya, yang ini. Select. Nah, pertama kita langsung aja dulu ya. Untuk perintah melihat isi
tabel, suatu ya ininya untuk perintah melihat data isi tabel, kita gunakan perintah select bintang from nama tabelnya mahasiswa 1 ya, mahasiswa 1. Nah, ini kosong ya. Untuk tabel mahasiswa di sini kita belum isi. Untuk fieldnya ini kemarin kita sudah bikin npm nama, alamat, jenis kelamin, dan golongan darah ya. Nah, sekarang kita masuk proses entry data pengisiannya. Nah, kita akan mengisi data untuk data mahasiswa 1 ini. Pertama, kita isikan dulu. Ya, silakan. Get start. Ya, di show table dulu, tabelnya ada nggak? Takutnya udah dihapus, kemarin kan sudah belajar menghapus ya. Ya, jangan lupa untuk dilihat dulu ya datanya, takutnya kemarin kan kita belajar menghapus tabel, menghapus row, dan lainnya. Jangan lupa dicek lagi, takutnya udah kehapus. Nah, sekarang kita lanjut proses entry. Nah, kita akan masuk ke data tabel mahasiswa 1 ini. Nah, kita gunakan perintah yang pertama dulu ya, insert into mahasiswa 1. Kalau di kalian sesuaikan aja dengan nama tabel kalian ya. Kemudian values kurung. Nah, untuk pengisian data silakan gunakan tanda kutip ini. Nah, tanda kutip ini gunanya untuk mengentry data sebagai string. Namun, kalau misalkan data kalian sebagai number, kalian boleh tidak menggunakan tanda petik ini. Itu aman. Kalau misalkan entryan data yang kalian masukkan itu sifatnya number. Nah, kalau string gunakan tanda petik. Kalau misalkan number mau pakai tanda petik dibaca sebagai string boleh, asalkan nanti insert datanya support terbaca. Nah, kalau misalkan ini kan ini chart ya, bukan integer, tapi nanti kebaca sebagai string juga. 087 006 111 koma kutip namanya Wawan Setiawan koma kutip. Oke, kutip lagi. Wawan Setiawan, alamatnya Manonjaya. Buka enter. Nah, kalau misalkan kalian kecelakaan ke enter nggak apa-apa, selagi belum ketemu titik koma itu masih aman ya, karena kalian kalau mengerjakan pull ke kiri juga itu bisa, cuma lebih panjang aja. Nah, kalau misalkan nggak sengaja ke enter gini, ini tinggal lanjutkan aja. Manonjaya, kemudian jenis kelamin laki-laki, kutip koma kutip, terus ke enter lagi. Kemudian golongan darah O, kutip lagi, kurung tutup, titik koma. Oke, ini masuk. Nah, kalau mau melihat data yang sudah dientrikan, nah ini select from mahasiswa 1. Nah, ini sudah masuk. Nah, kalau mau pakai perintah yang satu, yang langsung kayak barusan ya, jadi insert into
mahasiswa 1 values, enter, kurung, so 087006 222, koma, kutip-kutip, jangan 222, 333, so namanya Kartika. Nama, alamat Ciamis, kemudian jenis kelamin perempuan, golongan darah A misalnya barusan. Nah ini masuk lagi. Nah ini udah masuk. Nah kalau misalkan mau pakai perintah yang ini, kalian harus wajib mengisi tiap fieldnya, baik itu NPM, nama, alamat, jenis kelamin, dan golongan darah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai cara ini, kalian gak bisa skip bagian yang kosong. Misal kita kan tahu di sini golongan darah itu sifatnya 0 ya, jadi boleh dikosongkan, dan alamat ini juga sama, boleh 0, boleh dikosongkan. Nah kalau misalkan pakai cara yang satu ini, kalian nggak bisa nge-skip yang ini, jadi otomatis harus ngisi. Nah kalau di skip otomatis nanti datanya geser. Intinya kalau pakai cara yang satu itu, tiap data yang kita masukkan otomatis mengisi tiap urutan ini. Jadi misalkan yang alamat kan kosong, kalian gak mau ngisi, kalian ngisi, tapi otomatis yang nanti jenis kelamin masuknya di alamat di situ. Nah kalau misalkan mau pakai cara yang aman, kalau misal kalian ngisi yang lebih spesifik tapi boleh kosong, kalian gunakan cara yang 2. Nah kalau yang cara yang 2 itu lebih panjang lagi ya, yang tadi insert into mahasiswa 1. Nah kita deklarasikan dulu si kolomnya, npm, nama. Nah untuk ini sesuaikan dengan tabel kalian ya, fieldnya ya. Kalau di modul kan kemarin ada, saya ganti-ganti dulu ya. Kalau di sini nama lengkap. Nah kalau di sini kan nama ya, sesuaikan nama, jenis kelamin, nama npm, nama, jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah bisa dilihat yang kita isi sekarang cuma kolom npm, kolom nama, alamat dikosongkan ya, kemudian jenis kelamin. Ya memang kalau dilihat di pengaturan, di alamat di sini boleh kosong, dan di golongan darah juga sama, boleh kosong. Jadi di sini mengisinya cuma bagian yang wajib diisi, yaitu npm, nama, jenis kelamin. Jenis kelamin ini ngisi ya, tuh kita isi bagian itu. Kemudian values, insert into mahasiswa 1, npm, nama, jenis kelamin, values. Ahmad Kurniawan 087006 222. Ahmad Kurniawan. Langsung laki-laki. Nah, jadi kita cuma mengisi npm, nama, dan alamat. Sudah, enter. Kita lihat lagi. Nah sini kelihatan ya npm. Nah ini 222 Ahmad Kurniawan, alamatnya kosong, jenis kelaminnya laki-laki, golongan darahnya kosong. Nah jadi kalau misalkan kalian mengisi lebih spesifik,
kalau nge-skip ya, mengkosongkan value-nya, kalian gunakan perintah yang kedua. Tapi kalau misalkan kira-kira langsung mengisi semua value, kalian bisa menggunakan perintah nomor 1 lebih cepat. Contoh lagi, kalian mau mengisi lebih dari satu data, kalian tinggal tambahkan koma aja, baik mau perintah yang satu atau perintah yang kedua. Misal kalian pakai perintah yang ke-1 aja ya, insert into mahasiswa value 33 444 Jajang Bandung L B. Tinggal pakai koma di sini, enter, kurung lagi 087006 555 bawah udah ada. Asep Pangandaran laki-laki, golongan darah AB, baru titik koma, kemudian baru enter. Ini masuk 2 data ya. Nah, oh iya, kosongnya kelewat. Nah, ini menjadi catatan juga. Kalau kalian nggak pakai tanda kutip ya, yang tadi saya yang atas gak pakai kan, nah ini 2 ya, gak pakai tanda kutip, dia akan terbaca sebagai number, namun kosong yang diawali di depan tidak akan terbaca. Jadi saya sarankan menggunakan tanda kutip itu. Selanjutnya, nah ini, jika data bertipe string, jadi tadi wajib menggunakan tanda petik ya. Nah, kalau misalkan format datetime itu punya format sendiri, yaitu seperti ini, tahun, strip tanggal, strip bulan, atau mungkin format yang lainnya juga bisa. Nah, selanjutnya untuk numerik itu bisa angka langsung, tidak boleh 0 awalnya itu. Tuh, diisikan harus 0. Selanjutnya kita coba untuk menghapus data. Nah, untuk menghapus data, kita menggunakan perintah delete. Delete from nama tabel. Kemudian, kalau kalian ingin menggunakan kondisi, gunakan where kondisi. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau menggunakan ini, bisa langsung. Nah, ini perintah yang tadi ya, select bintang from mahasiswa. Nah, untuk menghapus semua data, kalian bisa gunakan perintah delete from langsung nama tabelnya aja. Misal ini semua saya hapus ya, delete from mahasiswa 1. Nah, kalau misalkan saya select, ini kosong. Nah, saya entry lagi ya datanya. Nah, ini yang lumayan agak lama, insert into mahasiswa value, gunakan kutip, Jajang Asep Jajang Asep, kemudian siapa? Wawan Ahmad 087 006 111 Asep
Setiawan. Manonjaya. L. O. Ahmad Kurniawan 222 S. Ahmad Kurniawan, alamatnya Ciamis, laki-laki, golongan darah aja, segini aja dulu. Oke, kita sudah masuk 4. Nah, selanjutnya di sini kita mau menghapus spesifik data. Misal kita mau menghapus data si Asep ya. Nah, Asep itu ciri-cirinya apa? Kita pilih saja berdasarkan primary key. Primary key Asep itu adalah 555. Jadi kita gunakan data npm untuk menghapusnya. Jadi ini lebih spesifik ya. Delete from mahasiswa 1. Kita pakai where npm sama dengan 0870065555. Enter. Nah, kita cek lagi, si Asep sudah nggak ada. Oke, selanjutnya kita hapus data berdasarkan spesifik lagi. Kita hapus data yang apa, jenis kelaminnya L. Kalau L kehapus semua ya, kita insert dulu aja. Yang sudah itu tadi, nah Kartika. Oke. Nah, kita mau hapus data yang ciri-cirinya itu jenis kelaminnya P, atau mau yang kita hapus L. Lebih gampangnya yang P aja, jadi cuma satu ya, jadi gak banyak. Oke, kita hapus data yang P aja, sama aja kayak tadi ya perintahnya. Delete from mahasiswa 1 where, berarti JNS kelamin, where jenis kelamin sama dengan, jangan lupa pakai kutip P ya, pakai titik koma, enter. Nah, sudah. Nah, jadi Kartika sudah terhapus. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah update di sini. Nah, untuk proses update di sini ada dua cara. Yang pertama sama kayak delete tadi ya. Kalau update juga sama, hampir sama dengan delete. Jadi ada proses hapus spesifik berdasarkan alamat, misalkan yang mana. Nah, kalau misalkan yang kedua pakai yang where kondisi. Nah, misal kita mau update data ini semua, si Asep, Ahmad, dan si Jajang ini, kita ganti alamatnya jadi Manonjaya semua. Nah, caranya update, nama tabelnya mahasiswa 1, kita pakai set, kemudian kolom mana yang mau kita timpa semua datanya atau rubah semua, kita ganti alamat, dimana alamatnya kita isikan semua menjadi Manonjaya. Enter. Nah, di sini tampil match 3.
yang ceng 2. Nah, kenapa? Karena di sini alamat Asep sudah dari awal sudah di Manonjaya. Jadi untuk data yang match itu 3, tapi yang sudah diganti ini cuma 2, Ahmad sama Jajang aja. Nah, kalau misalkan kalian ganti update mahasiswa set alamat, nah M-nya ini pakai huruf kecil, ini baru affected semua, baik Asep, Ahmad atau Jajang, semuanya ganti jadi huruf kecil alamatnya. Nah, seperti itu. Jadi ngaruh ya antara huruf kecil besarnya dalam penggantian datanya. Nah, selanjutnya kita akan merubah secara spesifik. Misalkan selanjutnya kita akan ganti golongan darah menjadi AB, di mana yang kolom NPM-nya 11, 111. Jadi si Asep ini kita ganti golongan darahnya menjadi AB. Oke. Jadi update mahasiswa 1 set golongan darah sama dengan AB. Nah, baru kita pakai where NPM sama dengan 087006111. Nah, baru enter. Nah, kalau kita nggak pakai where, nanti jatuhnya sama seperti tadi, ketipa semua. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengganti secara spesifik, gunakan perintah where dengan kondisional yang kalian tuju. Yang mana? Nah, selanjutnya ini perintah select. Nah, untuk perintah select tadi kalian sudah gunakan ya dari awal untuk melihat. Nah, untuk perintah select, nah kalau misalkan ingin melihat semua, gunakan select bintang from nama tabel. Nah, kalau misalkan ingin melihat lebih spesifik beberapa kolom, itu bisa. Jadi kalian gunakan select, langsung nama kolomnya. Kita mau tampilkan nama from mahasiswa 1. Select nama from mahasiswa 1. Nah, kalian mau tampilkan 2 kolom, boleh, bisa. Select nama, kemudian yang kita tampilkan alamat from mahasiswa 1. Nah, ini juga tampil. Jadi bisa custom kalau misalkan gini. Tapi kalau misalkan mau langsung semua, pakai bintang aja. Select bintang from mahasiswa. Selanjutnya, nah ini kalian kalau mau menampilkan data secara spesifik, mau yang mana yang ditampilkan. Nah, misalkan kita mau tampilkan datanya si Jajang aja. Jajang itu NPM-nya berapa? 444. Jadi select bintang from mahasiswa 1, karena kita mau menampilkan semua kolom ya. Jadi kita pakai bintang, select bintang from mahasiswa 1 where NPM sama dengan 087006444. Nah, seperti ini. Ini tampil datanya Jajang. Nah, selanjutnya jika kalian ingin menampilkan data tapi kalian mengganti nama fieldnya, itu boleh. Misalkan contoh di sini jenis kelamin kan disingkat, kalian mau tampilkan secara penuh, itu bisa. Kalian menggunakan alias. Jadi kalian menggunakan perintah yang AS, itu untuk alias. Jadi select jenis kelamin, kalian rubah menjadi aliasnya S jenis kelamin from mahasiswa 1. Nah,
ini rubah ya, jadi ditampilkan sebagai jenis kelamin. Tapi kalau misalkan kalian select, ini tetap datanya sama jenis kelamin, jadi cuma pengaliasan saja ketika ditampilkan. Nah, ini ada satu lagi alias. Nah, alias yang ini digunakan kalau misalkan data kalian lumayan panjang dan banyak ya. Jadi contohnya seperti ini, kalian mau gunakan select, kalian gunakan perintah K untuk menyingkatnya, K npm koma K titik nama koma from mahasiswa 1, aliasnya jangan lupa K koma kelewat npm nama mahasiswa 1 K. Oh ya, tuh. Select K npm K nama. Oh ya, ini gak boleh. Nah, lupa pakai koma. Kalau mahasiswa 1 K. Nah, ini. Jadi ini penamaan menggunakan alias. Oke. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Nah, kalau ini untuk menampilkan 2 buah data dari 2 tabel. Saya harus kasih dulu contoh tambahannya ya. Oke, kita buat lagi. Kita buat create table ambil, dimana isiannya itu ada npm, kita gunakan integer 11 not null, kode mk, kita pakai 1 2 3 4 5 6 varchar 6 1 2 3 4 5 6 ya 6 no. Kemudian nilai mutu varchar enggak, nilai mutu ini bisa integer 2 not null. Selanjutnya nilai kita gunakan integer juga, enggak, char, kita gunakan char 1 not null. Selanjutnya primary key gunakan npm, tutup lagi, titik koma, enter. Tabel ambil sudah ada. Oh iya, lupa, saya cek dulu. Oh iya, sebelumnya saya sudah bikin tabel ambil di sini, jadi saya ganti namanya, jangan tabel ambil. Create tabel nilai npm kode nilai primary key. Oke. Kemudian
087006. Iya, jangan lupa kutip 006 111 TI 13 nilainya 75. Mutu nilainya 75, nilainya B. Oke, udah. Nah, kita akan tampilkan dua data ini dari dua data tabel. Ini baru satu ya, tapi bisa. Select bintang from mahasiswa 1, nilai. Sudah. Titik koma. Oke. Maka datanya akan tampil. Ini data dari dua tabel. Yang ini satu, nah ini satu sebelahnya. Nah ini di merge. Oke. Sekarang sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan nggak? Silakan. Ya. Ya. Sudah? Ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Gak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya tugas buat kalian, silakan mengerjakan. Saya sudah share online GDB ya. Silakan kalian masuk ke inviting classroom-nya. Saya lihat basis data. Oh iya, sudah masuk 70 ya. Nah, sekarang tugasnya itu gini. Kalian lakukan proses entry data. Nah, data ini sama data ini. Nah, kalau dilihat ini tuh datanya banyak yang duplikat. Jadi silakan entry data yang enggak duplikat. Jadi kemungkinan ini dari sini nih. 1 2 3 4 ya. Yang ini 4 ini. Kalau misalkan numbernya agak duplikat, ini lihat. Ini 3 3 4 6 ya. Entry aja. Tapi kalau misalkan duplikat, silakan skip yang duplikat ya. Jadi yang sama ya. Jadi tugas kalian silakan buat, kerjakan sekarang ya. Saya kasih waktu sampai pukul setengah 3 ya. Setengah 3. Saya kasih waktu sampai setengah 3 untuk entry datanya. Data ini tadi sudah saya kasih contoh. Nah, kalau misalkan kalian sudah mengerjakan, misalkan entry data ini, misal yang ini kan contohnya, kemudian yang dua, yang tadi. Nah, cara untuk masukkan ke online GDB-nya itu gini. Ada dua cara. Pertama, kalian menggunakan MySQL DAM. Di grup saya sudah kirimkan contohnya. Yang satu lagi, kalian menggunakan MySQL PHP MyAdmin. Jadi localhost PHP MyAdmin. Itu yang satunya. Jadi kalau misalkan localhost PHP MyAdmin lebih simple. Pertama, jangan lupa bagi kalian pakai XAMPP atau AMPPS, pastikan MySQL ini sama Apache ini running. Selanjutnya, kalau misalkan yang pakai XAMPP, pastikan, nah si Apache ini sama MySQL ini sudah start running ya.
kalau pakai SAMPP. Nah, selanjutnya kalian buka localhost php my admin. Kalau mau pakai ini ya, php my admin. Selanjutnya pilih database yang sudah kalian buat. Kita mengerjakan di Basdat 3. Nah, kalau mau lebih spesifik, kalian bisa pilih tabelnya yang dikirim. Tapi lebih aman silahkan pilih databasenya. Jadi klik databasenya, klik export. Nah, kemudian pilih formatnya SQL, klik go. Di sini otomatis nanti ke download. Nah, kalian tinggal buka file downloadnya. Nah, ini isi database kalian yang sudah kalian ekspor. Ctrl+A, copy, masukkan ke online GDB kalian. Kemudian submit. Di online GDB saya sudah atur formatnya supaya menjadi SQLite, itu aman. SQLite itu SQL yang standalone khusus di web. Jadi itu aman. Oke, selanjutnya kalau kalian susah akses localhost ini, error atau gimana, kalian bisa pakai perintah SQL dump. Jadi pertama kita buka lagi command R cmd. Nah, gunakan perintah mysql dump min u, sama kayak proses login ya, usernya root min p. Nah, deklarasikan dulu database yang mau kalian ekspor yang mana. Yang kita ekspor Basdat 3 ya. Kemudian spasi, tanda panah. Kalian mau simpan di mana? Kalau saya simpannya di C. Di sini di database. Berarti kalau kalian belum ada folder database, buat dulu folder database. Karena kalau misalkan langsung diekspor di sini ini nggak bisa. Harus sebagai administrator. Nah, kita coba di sini Basdat 3 ya yang kita ekspor. Kemudian kita coba lihat dulu. Nah, ini udah ada Basdat 3. Kita ganti namanya aja. Nah, di sini namanya. Kalau kalian bingung caranya, klik aja ini. Nah, c.2/database c.2/database / lagi nama filenya mau kalian buat apa, Basdat, misal Basdat 1 atau Basdat berapa, ini Basdat aja ya, Basdat 1 aja .sql, enter. Yes. Not recognize internal external command operable program match. Tapi ada masuk. Ini aneh. Oh, 0 byte. Kayaknya salah. Coba dulu ya. Cek. mysql dump min u root, biasanya minta password dulu itu min p Basdat 3, simpannya c database basdat.sql. Nah, ini yang benar. Kalau barusan ada yang error ya, namanya kayaknya password mysql. Kalau kalian pakai SAMPP, passwordnya kosong ya, tinggal enter aja. Nah, ini udah, kalau ini udah beres. Nah, ini ada Basdat tuh, filenya ada 5KB. Nanti silahkan kalian buka. Nah, ini copy, silahkan masukkan di online GDB. Oke, saya konfigurasi dulu untuk online GDB nya ya. Boleh, silakan boleh. Yang penting datanya masuk dan urutan penulisannya benar. Oke.
Saya atur sampai jam 2.30 ya, 2.30. Oke, save ya, silakan ya. Silakan Perdo. Boleh, boleh, boleh. Datanya boleh sebebas kalian. Mau isinya apa aja? Silakan. Iya, boleh. Silakan. Yang penting urutannya sama. Silakan Ajeng. Yang ini SQL dump. Nah, ini saya copy aja ya. Ini contohnya. Saya copy di chat. Ini contohnya, MySQL dump min u spasi root spasi min p spasi nama database yang mau diekspor spasi ya siku tutup ini, kemudian nah direktorinya ini c.2. Kalian buat aja folder database di C, nanti baru isi nama SQL-nya nanti apa, ini bebas. Nanti silakan .sql. Nanti otomatis kalau sudah ke download di sini. Nah, seperti itu. Sudah jelas, Ajang? Iya, buat folder dulu. Saya sudah kirim di chat, itu contohnya. Nah, kalau sudah nanti kalian pastekan di online GDB. Nah, untuk pengerjaannya ini sampel yang dari saya. Ini kalau namanya mau ganti silakan. Kalau namanya mau ganti silakan. Boleh diganti. Nah, yang jelas datanya harus seperti ini ya. Supaya tampilnya kayak tadi. Yang di online GDB sudah saya buka aksesnya. Jadi silakan mengerjakan. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Gak ada. Oke, silakan mengerjakan. Saya kasih waktu sampai jam 2:30. Sudah banyak yang submit? Belum? Masih belum? Saya cek dulu. Yang enroll baru setengahnya. Oke, ya silakan. Error. Udah di sananya ada nggak? Dilihat di tampilan.
Sudah proses mana tadi? Insert. Oh, sampai beres atau memang error? Tinggal langsung insert lagi, lanjut. Kalau mau tampil silahkan select from mahasiswa, nanti kelihatan datanya baru nyampe mana yang udah kemasuk. Ya, silakan. Saya cek dulu yang baru enroll itu. Ini sudah, Maulidina sudah. Saya buka akses itu tadi jam 2 ya. Sebelum jam 2. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 orang. Ya silakan. Silakan, boleh. Cak, silakan. Tabel mahasiswanya nggak ada. Show tables. Nggak ada tabelnya. Udah buat tabel. Show database. Tabelnya kosong. Ini nggak ada. Yang database yang kamu pakai yang mana? Itu tabelnya kosong, nggak ada tabelnya. Kemarin sempat buat atau sudah kapus? Berarti belum beres sampai proses enter, proses titik koma. Soalnya di sini kosong, recordnya nggak ada. Ya, jadi silakan buat lagi. Buat dulu tabelnya, baru isi. Yang masuk itu baru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang baru masuk. Waktunya masih panjang. Ini masih 15 menit lagi. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Yang lainnya? Sambil ngerjain aja bagi yang sudah mengerjakan. Silakan. Sami. Ya. Ya. Yang modul 3 ada nggak kelihatan? Classroomnya cuma ya basis data aja. Yang assignmentnya dasar pemrograman, berarti belum submit. Yang link di grup diklik dulu, link di grup. Saya sudah share di grup ya. Nah itu ada yang kirim di chat, silakan ya. Terima kasih Bagas. Nah silakan klik aja, itu inviting link apa si basis datanya. Ya sama-sama. Yang lainnya ada lagi?
Kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya stop ya untuk praktikumnya sampai di sini. Untuk proses pengerjaan silakan kerjakan saja. Saya masih buka waktu sampai 2.30, jadi masih aman. Kalau mau lanjut ngerjakan yang belum silakan. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk absen ya di link yang saya kirim sebelumnya di situ. Ya, sesuaikan saja dengan jadwal praktikumnya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu. Sekian untuk praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum entry silakan entry aja, waktunya masih ada sampai 2:30. Oke, terima kasih. Yang sudah boleh live. Untuk ini sudah saya kirim ya, ini di modul ada sudah saya kirim, dan ini udah saya kirim di grup.